Oke, di video kali ini saya akan membahas perihal ide-ide judul skripsi ataupun paper atau yang lainnya karya ilmiah yang berhubungan dengan pendidikan. Cekidot. Nah, ini saya sudah buka web Sintaristek Brain. Ini patokan saya kalau mau nyari artikel jurnal, kalau levelnya masih skripsi ataupun tesis bisa dari sini. Nah, karena ini mau tentang pendidikan, nah kalau mau tema-tema terbaru pakai yang Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi teman-teman googling aja ya. Nah, misal di sini saya buka dari awal lah. Klik aja misalnya Sintaristek Brain. Nah, yang keluar tuh ada ya, googling aja Sintaristek Brain. Nah, nanti yang paling atas itu diklik. Nah, nanti di atasnya kan ada beberapa pilihan ya. Pilih kalau mau nyari judul ide-ide penelitian yang journals. Nah, Sintaristek Brain itu apa? Sintaristek Brain itu adalah web yang dimana di situ ada berbagai jurnal yang sudah terakreditasi baik dari Sinta 1 sampai Sinta 6 maupun juga profil para penulis, peneliti, dosen yang ada di Indonesia. Nah, di sini tuh 1 sampai 6 tuh level akreditasinya semakin ke kiri atau Sinta 1 tuh paling tinggi. Sedangkan Sinta 6 tuh akreditasi paling rendah. Kalau mau tema terbaru tuh pakai yang Sinta 1 atau Sinta 2. Ini relatif sulit ditembus daripada yang semakin ke kanan tuh semakin relatif mudah di submit diterima papernya di situ. Nah, kita pakai misalnya yang pakai Sinta 2 loh. Misalnya mau bikin skripsi tentang pendidikan. Lalu karena biasanya Sinta 2 itu dan Sinta 1 itu berbahasa Inggris, jadi kita googling aja pakai misalnya education. Nah, kan keluar tuh beberapa pilihan ya. Nah, misalnya yang ini nih. Ada jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah. Ya, kita klik jurnalnya. Terus di sini ada nama webnya di sebelah kiri, kita masuk ke webnya. Lantas kita pilih terbitan terbaru. Nah, kalau terbitan terbaru itu kita pilih yang issue, buka aja yang arsipnya, itu jadi semua terbitan yang pernah ada dari awal sampai akhir. Kita misalnya buka yang terbitan paling terakhir. Nah, di sini ada beberapa pilihan judul ya. Nah, teman-teman bisa pilih nih. Nah, biasanya yang lagi ngetren sekarang khususnya sejak pandemi itu berkaitan sama teknologi pembelajaran jarak jauh. Karena di bidang pendidikan kan tahun lalu khususnya itu pas di awal-awal pandemi, baik guru, dosen, ataupun siswa-mahasiswa kan kaget ya. Yang kampus-kampusnya sudah menerapkan blended learning pun belajar jarak jauh masih kaget. Nah, apalagi yang belum menerapkan pendidikan jarak jauh, jadi perlu penyesuaian diri untuk bagaimana mengajarkan materi yang efektif ke mahasiswa ataupun siswanya. Jadi yang berhubungan sama teknologi itu saat ini lagi booming banget. Nah, misalnya kita pakai yang berhubungan sama ini nih. Teknologi mana ini? Enhancing ELT classroom using model e-learning during the pandemic. Students and teachers voices. Nah, ini contoh judul yang bisa dipakai. Nah, kita bisa download nih filenya. Misal kita buka filenya di sini. Cara download filenya ya gampang aja sama seperti jurnal yang lain. Kita tinggal download bagian PDF. Nah, di sini ada PDF. Nah, tinggal di download. Nah, nanti ini bisa dipakai buat sebagai rujukan. Tapi kan kita nggak mungkin pakai judul yang sama persis kan seperti itu.
Jadi kita bisa parafrase lagi nanti, misalnya, nah ini kita bisa kopas dulu, terus kita masukin ke Google Scholar. Kita buka Google Scholar. Nah, ini masukin judul yang tadi. Nah, nah karena di sini pasti akan keluar judul yang sama persis. Nah, kita tinggal masukin aja yang kata kuncinya. Misalnya ELT Classroom, enhancing-nya kita hapus, terus using kita hapus, kata-kata kuncinya aja. So, during pandemic. Nah, ini kita hapus. Atau kalau teman-teman bingung, bisa dilihat di webnya yang tadi ya. Di sini kan pasti ada kata kunci nih, keywords. Nah, keywordnya ini nih bisa kita masukin aja. Nah, di sini ada keyword. Nah, keywordnya itu kan ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau gampang yang pakai bahasa Indonesia, masukin aja nih yang versi bahasa Indonesianya. Nah, ini biar mudah kita masukin yang versi bahasa Indonesianya aja. Terus kata pemisahnya itu lambangnya kita hapus aja. Nah, kan muncul tuh. Terus biar dia yang benar-benar keluar yang terbaru pakai rentang khusus aja. Misalnya dari 10 tahun terakhir, dari 2011 sampai 2021 misal. Biar keluar yang terbaru-terbaru. Nah, di sini ada beberapa judul tentang blended learning terhadap hasil belajar, ditinjau dari kemandirian siswa, atau juga misalnya model e-learning untuk meningkatin prestasi belajar, atau juga misalnya judulnya apa? Implementasi model terhadap pembelajaran kolaboratif. Nah, nanti bisa dipilih sama teman-teman yang paling mirip atau paling sesuai yang mana. Nah, itu ide satu judul atau tema penelitian untuk skripsinya. Lalu untuk judul kedua kita bisa buka lagi di arsipnya ini. Nah, kita kembali ke arsip yang tadi. Nah, pilih lagi misalnya yang mana nih. Mau pilih aja yang dirasa paling sesuai. Yang enggak misalnya tentang misalnya nggak mau terlalu berhubungan sama teknologi juga bisa, asal temanya masih kekinian. Kita pilih yang ini, of fostering students grammatical competence through flipped classroom. Ini buat yang jurusan bahasa. Nah, kita tinggal masukin aja nih kata kuncinya. Nah, kata kuncinya kita copy, terus kita masukin ke Google Scholar. Kata kuncinya aja, biar nanti muncul judul-judul sesuai kata kunci. Ada tata bahasa, ada kompetensi bahasa, strategi flip classroom, terus ada teknologi pendidikan, masih teknologi. Nah, di sini tuh, nanti misalnya judulnya bagaimana meningkatkan keterampilan siswa melalui model flip classroom. Ini yang berhubungan sama flip classroom ya. Terus ada juga misalnya teknologi dan PDJJ. Video tutorial metode pembelajaran flip classroom. Nah, nanti disesuaikan aja kata-katanya, tinggal diparafrase judulnya. Nanti teman-teman misalnya, oh saya cocok nih sama yang ini misalnya. Nah, ini tinggal di-download aja. Nah, keluar nih hasil proceedingnya. Oh, karena ini proceeding makanya lama ya, karena proceeding kan kumpulan banyak artikel dijadiin satu semua. Nah, jadi ini udah dapet nih. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja, misalnya mau diganti di paraphrase aja, jadi kalimat yang lebih cocok. Nah, terus mau judul yang lain juga bisa. Nah, kalau ini kan yang berhubungan sama bahasa, misalnya kita cari jurusan yang lain.
Misalnya kayak ini nih, pendidikan matematik. Nah, kita buka nih sama kayak tadi caranya. Terus kita buka bagian websitenya. Terus kita cari arsipnya. Ini buka arsipnya. Terus yang terbitan terbaru aja. Nah, kita buka terbitan terbaru. Nah, terus tinggal pilih mana yang dirasa paling sesuai. Nah, kalau tadi kan yang berhubungan sama teknologi itu kebanyakan ya. Misalnya mau nyari etnomatika perspektif misalnya. Ini dibuka aja. Nah, di sini keywordnya cuma yang berbahasa Inggris. Jadi kita bisa copy, misalnya kalau sesuai dengan tema ini. Terus mau nyari judul yang pas, kita paraphrase aja. Caranya sama kayak tadi ya. Buka Google Scholar. Terus buka Google Scholar. Nah, ini tanda pemisahnya biasa kita hapus. Nah, tinggal pilih nih biar keluar judul-judulnya yang kayak tadi. Rentangnya kita masukin dari 2011. Nah, keluarkan kayak ini tadi judulnya ada, terus etnomatika suku Sunda di primary school. Nah, nanti tinggal kita parafrasa atau kita terjemahkan dengan kalimat yang sesuai untuk skripsi. Ini tentang etnomatika, ada judul-judul yang bisa dijadikan rujukan. Atau kalau nggak mau etnomatika, kita bisa yang lain. Misalnya pilih, nah, yang mudah saja misalnya special reasoning nih. Nah, special reasoningnya berhubungan sama online learning nih. Ini kita bisa misalnya kita buka. Nah, ini terus kita cari di sini keywordnya ada gender, online learning sama special reasoning. Nah, special reasoning ini kan udah sering dipakai, tapi pas dipandu sama online learning tuh dia jadi berbeda. Jadi kalau beda itu memperbesar peluang agar judul skripsinya itu diterima sama dosennya. Nah, ini tanda pemisahnya kita hapus. Nah, keluar tuh judul-judulnya ya, kayak perbedaan gender, special reasoning itu bagaimana pakai meta analitik. Terus ada 3G model, terus ada macam-macam nih yang berhubungan sama motivasi. Nah, ini kan ada ide-idenya, nanti teman-teman tinggal pilih mana yang dirasa paling cocok, terus dipilih. Terus milihnya kalau bisa yang ada PDF-nya ini, jadi kalau kita klik, nanti langsung muncul ada PDF-nya. Contohnya kayak gini kan, langsung muncul PDF-nya. Jadi kita punya panduan. Nah, demikian video tutorialnya. Terima kasih.